Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami 6 hari, telah kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Bahkan kami ke sekolah, bermain dengan teman-teman, bantu orang tua. Tuhan telah pimpin kami, Tuhan telah melindungi kami sehingga hari ini Tuhan, di mana kami akan beristirahat dan datang di hadapan hadirat-Mu sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Adik-adik, kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Bagi adik-adik yang belum memegang Alkitab, ambil Alkitabnya ya, kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus
adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Di sini kakak akan memberi tema, yaitu Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah Mesias atau anak Allah atau raja untuk orang Yahudi. Tetapi sayangnya orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau sebagai raja atau sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka masih menantikan suatu raja yang lain yang akan memulihkan bangsa mereka, yaitu raja yang membawa kemenangan. Karena Yesus adalah manusia biasa bagi mereka. Karena apa yang mereka pikirkan, Mesias, seorang raja yang dijanjikan, itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Selama dijanjikan, mereka berpikir bahwa raja yang akan datang akan memulihkan kerajaan mereka. Sebagai raja, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang dapat merendahkan dia tinggi derajatnya. Tetapi nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan keberadaan Yesus. Yesus bagi mereka tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Yesus adalah manusia biasa, bukan seorang raja. Itu menurut pemikiran orang-orang Yahudi, baik tua-tua Yahudi, imam-imam Yahudi, ahli-ahli Taurat Yahudi yang menguasai kitab Taurat Musa. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai saat ini pun mereka masih menantikan seorang raja yang akan datang, yang akan memulihkan kerajaan mereka. Sampai saat ini mereka menantikannya. Tetapi bagi kita adalah Yesus adalah batu penjuru yang sangat berarti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita telah percaya Yesus adalah batu penjuru dalam kehidupan kita, bahwa di mana batu itu ada, kita datang dan bersandar. Ketika ada masalah, persoalan, kita bersandar kepada batu, yaitu Yesus Kristus. Batu yang tidak dapat digoyahkan, yang kokoh berdiri ketika badai datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus menurut pandangan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis, ketika ia berseru di padang gurun, dia menyebut Yesus itu Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi bagi bangsa Israel, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bagi Petrus, pandangan Petrus terhadap Yesus ketika ditanya oleh Yesus Kristus, menurutmu, aku ini siapa, kata Tuhan Yesus. Petrus menjawab, Mesias, anak Allah. Nah, tetapi bagi orang Yahudi, mereka tidak mengakui semuanya itu. Nah, tetapi bagi kita, Yesus itu adalah batu penjuru, batu yang kokoh, yang teguh berdiri dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, di mana senantiasa kita mempunyai persoalan masalah, kita bersandar di situ. Tetapi di luar daripada iman kekristenan, di luar Kristiani, di luar iman kita, ada juga pandangan-pandangan yang berbeda dengan apa yang kita percaya, dengan ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Mereka juga tidak percaya bahwa itu semuanya rekayasa bagi pemikiran mereka. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah utusan
Kalau dia adalah utusan, tidak lebih berkuasa daripada yang mengutusnya. Ada juga yang berkata bahwa Yesus itu adalah Yesus itu diciptakan, jadi bukan pencipta. Dan itu nggak benar ya adik-adik. Yesus itu pencipta, bukan diciptakan. Ada juga yang mengatakan kalau Yesus itu anak Allah, bidannya siapa? Kita tahu bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah itu ada dengan sendirinya. Allah itu ada dengan sendirinya, dan Allah itu berfirman, dan firman itu yang menjadi Yesus Kristus melalui darah perawan seorang Maria yang suci, dikandung dari seorang perawan Maria. Tetapi ada juga, kakak pernah baca di Facebook, ada yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus itu sebagai perempuan, lahirnya di Tiongkok. Jadi mereka mengklaim bahwa Yesus itu lahir lagi di Tiongkok sebagai perempuan. Itu tidak benar ya adik-adik. Kita harus menghindari kata-kata seperti itu. Kita harus percaya firman Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Bahwa dia adalah firman. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Jadi Yesus itu adalah pencipta, bukan diciptakan. Yesus itu memang diutus, tetapi Yesus ditentukan, dicap sebagai Kristus, sebagai penyelamat, sebagai Allah sendiri. Biarlah video ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita.